menariknya setelah Pilpres berlalu dan akhir-akhir ini Pak Mahfud sepertinya kembali eh, menyerang ya, dengan segala ketidaksukaannya, dengan segala pengetahuannya, dengan segala pembacaannya sebagai sosok yang pernah ada di dalam kekuasaan, tentu Pak Mahfud ini mengetahui di mana sih kebocoran-kebocoran yang terjadi di dalam kekuasaan itu. Dan Karena begini, penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will seorang presiden. Itu kuncinya. Kalau presiden, saya tidak melihat Pak Jokowi punya political will selama ini. Karena laporan-laporan sudah sering masuk, bahkan saya pernah laporan sendiri tentang beberapa kasus bersama Pak Luhut pula saya lapor. Iya nanti dia tidak jalan juga. Ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam. Iya, saya pernah bersama Pak Luhut menghadap presiden. Ini Pak, ini, iya, gitu aja. Nggak jalan juga, gitu. Berhukumnya udah rusak dan dirusak, sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Mahfud, saya akan bertanya agak panjang soal-soal yang seperti Anda sampaikan tadi. Mulai dari akrobat hukum untuk kepentingan politik, penguntitan seorang petinggi institusi penegak hukum oleh institusi penegak hukum yang lain di tengah keseriusan sang pejabat penting untuk mengusut dugaan korupsi triliunan rupiah, hingga pertanyaan-pertanyaan seputar penegakan hukum kita yang harus berhadapan dengan mafia, dengan para backingnya. Nah, saya mulai dengan yang pertama, putusan MA. Terjadi lagi, Prof. Dulu Mahkamah Konstitusi, sekarang Mahkamah Agung. Prof. Mahfud, kalau begitu, apa kalimat yang tepat untuk merespon putusan Mahkamah Agung itu? Saya sebenarnya agak males tuh komentar ini. Satu, kebusukan cara kita berhukum lagi yang untuk dikomentari sudah membuat mual gitu. Sehingga saya berkata, ya sudahlah, apa yang kau mau lakukan aja, merusak hukum itu. Tapi kemudian saya menjadi terpanggil juga untuk menjawab pertanyaan itu, karena kemudian ada pernyataan dari mantan Hakim Agung sahabat saya, Gayus Lumbun, yang menyatakan bahwa putusan MA yang seperti itu progresif, maju bagi demokrasi. Nah, karena yang bicara Gayus Lumbun dan banyak yang bertanya kepada saya melalui medsos. Ini mantan Hakim Agung soalnya ya? Iya, sahabat saya juga, terutama sahabat saya, sama-sama ahli di bidang tata negara dan administrasi negara gitu ya. Jangan-jangan Gayus Lumbun ini saya salah baca. Karena menurut saya putusan MA ini salah. Kenapa? Dia memutuskan atau membatalkan satu isi peraturan KPU yang sudah sesuai dengan undang-undang, tetapi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Begini, KPU semula mengatur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu KPU mengatur gini, untuk menjadi calon itu, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, itu menjadi hak setiap orang. Itu ayat 1. Lalu ayat 2-nya menyatakan persyaratan untuk menjadi calon atau mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan syarat-syarat sebagai berikut. Lalu ayat 2 dari itu, ayat 2 butir E menyebut bahwa pada saat mencalonkan diri seperti pasal 1 itu, dia harus sudah berumur minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan atau wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Itu clear. Di pasal 7 ayat 2 poin E ya? Poin E. Ayat 1-nya, pasal 7 ayat 1-nya menyatakan mencalonkan diri.
berhak mencalonkan Iya, diri berhak atau mencalonkan diri dan dicalonkan kalau disambut dengan itu dengan syarat-syarat, Iya. iya kan? Dengan syarat di ayat 2-nya itu berusia 30 dan 25, Iya. kan gitu. Nah ini tiba-tiba dibatalkan katanya bertentangan. Bertentangan dengan yang mana? Peraturan KPU sudah benar. Nah oleh sebab itu kalau memang itu mau diterima putusan Mahkamah Agung, berarti dia membatalkan isi undang-undang. Sedangkan menurut hukum kita, menurut konstitusi kita, Mahkamah Agung itu tidak boleh melakukan judicial review atau membatalkan isi undang-undang. Kalau isi undang-undang mau dibatalkan itu hanya dua caranya. Satu, legislative review, yaitu diubah oleh lembaga legislatif sendiri, atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh Mahkamah Agung. hanya dua cara itu. Hanya dua cara itu, atau Perpu kalau darurat. Iya kan? Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung. Jauh melampaui kewenangan. Jauh melampaui kewenangan. Saya khawatir, ya jangan-jangan hakim ini tidak baca ayat 1-nya ya. Pasal 7 ayat 1 bahwa itu Saya baca ya Pak ya, Ya, saya baca ya. ya. Kebetulan saya pegang nih, pasal 7 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Oke, ayat 1 menyatakan berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Calonkan. Sekarang ke ayat 2 ini syarat sebagaimana dimaksud ayat 1. Calon gubernur dan ayat 2 ya Pak? Iya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ada poin A, Iya kan? poin B, poin C, poin D. Lalu poin E Pak yang Bapak maksud tadi ya. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Di poin E memang tidak ada kata ketika mencalonkan frasanya Pak. Tapi maknanya itu apa? Maknanya ke satu ya? Maknanya kan ada kata sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1. Oke, jadi Ayat berikut ayat 1-nya 1. itu Menyebutkan mencalonkan diri. Dicalonkan, lalu ayat 2-nya menyebut syarat untuk mencalonkan diri dan dicalonkan. Kan itu kan sambungannya. Jadi clear Pak ya, memang mencalonkan clear. ya. Dalam bahasa hukum begitu. Orang Tidak ada kata-kata pelantikan di sini Pak. Oh iya, orang yang mengerti ilmu, belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti. Gitu Itu ya? jawabannya. Tapi ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan, ya sudah silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Ya, yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu. Bukan Tinggal Pak, misalnya mereka menafsirkan, hakim itu menafsirkan ini berlaku bersyarat gitu Pak, bukan itu ya? Oh, enggak. Nah itu lagi. Kalau berlaku bersyarat itu istilahnya, kalau di Mahkamah Konstitusi itu istilahnya conditionally konstitusional bersyarat. Konstitusional bersyarat. Kalau di Mahkamah Agung karena yang diuji itu bukan konstitusionalitas melainkan legalitas, maka namanya constitutionally legal. Ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan constitutionally legal karena sudah menyebut jelas bahwa itu mencalonkan diri atau dicalonkan. Kalau tidak menyebut itu baru bisa. Misalnya, syarat menjadi kepala daerah adalah berumur 30 tahun. Itu kan tidak jelas. Itu waktu mendaftar atau waktu dilantik. Baru Mahkamah Agung boleh membuat tafsir tentang itu. Itu yang sebenarnya pasal ini menjadi legal, conditionally legal, kalau diartikan 30 tahun itu adalah saat mendaftar atau saat dilantik, kan gitu. Oh ini sudah jelas itu, saat mencalonkan diri atau dicalonkan. Nah, itu yang saya kira saya terus terpaksa memberi tanggapan lagi meskipun sudah bosan. Gini, waktu itu saya kan ketua Mahkamah Konstitusi. Itu saya punya 6 pengawal, 2 di depan, kayak lalu bodyguard di gitu. belakang, ya. Kemana aja. Terus di rumah ada 4 yang jaga pintu depan. Lalu di kantor, di ruang kerja saya itu ada 2 yang jaga terus.
Nah, ketika kasus cicak buaya tuh tiba-tiba mereka mundurkan diri semua. Nah, kalau mundurkan diri itu, Nakutin banget. mundurkan diri itu kalau di TNI dan Polri berarti disersi Oke. atau disuruh. Ya. Nggak mungkin dia disersi. Ya, Ya kan, ya, ya, pasti ya. disuruh, ditarik kan. Ya. Wah, tapi waktu itu saya, ini saya pejabat ring 1 loh, saya bilang. Ya. Masa dibeginikan? Bayangkan seorang pejabat ring 1 enggak ada pengawalnya. Ya. Hanya berdua dengan ajudan. Sebenarnya staf pribadi orang sipil Ya. kemana dua. Tapi waktu itu kan tidak, sebenarnya kalau Anda lihat misalnya institusi Polri kok jelek gitu ya, kok di misalnya seorang ketua MK bisa ditarik ajudannya. Tapi di setiap institusi yang buruk tuh pasti ada orang baik juga. Dia yang memberitahu. Pak, dilawan aja Pak, itu dari polisi ini. Iya juga, lawan Pak, saya tahu tuh rapat-rapatnya, Bapak memang mau digitukan katanya. Wow. Iya kan? Akhirnya 2 yang saya lakukan. 1, saya telepon Pak SBY ketika itu dan Pak Joko Suyanto, Menko Polhukamnya. Saya beritahu, Pak, saya ini mau nyewa bodyguard, saya bilang, swasta. Kenapa? Lah saya nih pejabat ring 1, kok pengawal-pengawal saya ditarik. Saya kan punya anggaran negara. Mau saya pakai untuk nyewa swasta yang lebih keras dari polisi, saya bilang. Gitu ya, itu 1. Yes. Oh, lalu yang kedua, saya punya teman baik namanya Pak Luhut. Luhut Panjaitan. Saya bilang ke dia, gimana nih Pak Luhut? Saya udah gampang Mas. Saya kirim Kopassus ke situ katanya. Jadi saya dikirim. Kelar masalah. Dikirim Kopassus sama dia. Terus saya bilang, saya mau nyewa bodyguard kan, rame kan, negara itu rame. Masa satu tidak dikawal polisi, nyewa bodyguard gitu. Pak SBY terus bilang itu tidak boleh terjadi, gitu. Sehingga saya hanya sehari lah waktu itu, sehari tidak ini tiba-tiba dari Mabes Polri datang. Minta maaf. Wow. Wah, minta maaf Pak, ini anak-anak mengundurkan diri itu anak-anak kurang ajar itu. Tidak taat, nanti kami tindak. Oh iya ya, saya bilang. Tapi saya tahu bahwa itu tidak mungkin mereka kalau tidak disuruh. Tidak masuk akal. Iya. Tidak masuk akal. Ya Jawaban sudah. diplomatis. Udah Bapak milih Bapak. Yang mana aja Bapak inginkan. Kualifikasi apa yang Bapak minta. Kami kasih. Ya. Ya, Anda yang lebih tahu, saya bilang. Silahkan aja, siapa yang ditugaskan ke saya, ayo ikut gitu. Kalau enggak, saya mau nyewa bodyguard aja, saya bilang. kayak di Amerika juga, kayak koboi gitu. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya pada waktu clear, tapi kemudian di Polri terus berlanjut kan itu. Sampai kabar reskrimnya menjadi korban juga kan. Itu kan bersambung itu, Pak Susno Duaji sampai masuk. Menurut informasi yang benar ketika itu Pak Susno Haji itu sesudah itu terbongkar di MK, Pak Susno Haji ini ditinggal, tidak dibantu. Wow. Lalu dia yang cerita bahwa ini rekayasa itu gitu. Akhirnya dia yang dikriminalisasi. Nah itu yang kena. Selain Golkar kan yang mau dicaplok partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan. Ini pokoknya sebelum Pak Jokowi turun tuh sudah disebut-sebut PKB, kemudian partai ini, partai itu, meskipun tidak diganti tapi sudah diatur oleh Pak Jokowi, lalu semua di bawah Pak Jokowi, Menkumhamnya diganti dulu biar nggak ribut kan gitu kan. Itu semuanya, itu mulainya dari Golkar, tetapi terjadi Tuhan turun tangan dengan vonis MK pada tanggal 20, tanggal 22. Bahlil kemudian ngomong salah itu tentang Raja Jawa, Raja Jawa itu. Raja Jawa, kemudian tanggal 21 itu rame sehingga tidak jadi lagi Golkar misalnya harus Pak Jokowi ketua Dewan Pembina, kalau tidak bisa Pak Jokowi nanti Gibran wakil ketua umum, itu kan sudah ada rumor situ. Tapi begitu terjadi itu Tuhan turun tangan, dan jadi semua pada mundur. Oke. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya, Betul. Enggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari, lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan enggak bisa. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu, ya seperti itu.
Pemberian-pemberian yang tidak resmi melanggar hukum, tidak resmi menyuap, tidak resmi mengambil uang negara, tetapi dia pemberian yang diduga punya motif balas jasa atau motif minta sesuatu. Orang mau ngurus investasi misalnya, ya saya ketemu dengan orang-orang nih ngurus investasi, aturannya begini, ya, gampang gitu. Tapi ketika datang ke menterinya, ini saya punya korban nih, datang ke udah gampang, wah apa mintanya? Ya oke nanti ada orang yang mengaku utusan menteri ini. Oh, ya. Saya kan sudah selesai dong dengan menteri ya, tapi dia mintanya begini. Nggak keluar. Ya. Sehingga ini kalau investasi dalam banyak hal lain, misalnya perizinan usaha, gitu. Banyak tuh pengusaha yang datang ke saya, Pak, gimana ya? Gitu. Saya ini sudah memproses ini udah bertahun-tahun. Ya. Lalu anggaran negara yang untuk rakyat, untuk anak itu dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Ya. Mereka buat perusahaan sendiri lewat orang lain ini yang anu. Nah, terkadang kami dimintai uang. Harus bayar segini atau dapat saham segini. Loh, kalau kami tidak ngasih, mati kami. Padahal kami punya karyawan banyak, punya modal banyak. Kami mati. Tapi kalau kami membayar lalu ketahuan publik, kami ditangkap katanya nyuap. Padahal kami diperas dan tidak ada yang membela kami. Betul. Itu kan yang banyak terjadi. Betul. Nah, itu sebabnya yang ditemukan oleh TII itu. Ya, ada konflik of interest, ada istilahnya apa tuh lah, pembayaran yang ada kok istilah itu. Trading in tunai. Oh ya. Nah, itu pokoknya gitu-gitu anggota DPR-nya merangkap calo gitu. Calo itu perkara. Banyak lah orang. Saya berapa kali menemukan itu. Dan saya diceritain oleh menteri-menteri itu. Pak itu Bapak betul tuh marah-marah di DPR. Ini menteri nih. Mereka marah-marah kalau rapat kerja dengan kami. Sesudah itu nanti berbisik, minta inilah, minta proyek inilah, inilah. Yang begini-gini nih. Jadi menjadi lebih banyak terjadinya korupsi. Pak Mahfud MD sebagai orang yang pernah berada satu perahu, pernah berada di dalam kekuasaan, bahkan diberi jabatan yang bukan main-main, termasuk posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai Menko Polhukam. Namun ketika Pak Mahfud maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Ganjar, Pak Mahfud memilih untuk mengundurkan diri. Menariknya, setelah Pilpres berlalu dan akhir-akhir ini Pak Mahfud sepertinya kembali menyerang, ya, dengan segala ketidaksukaannya, dengan segala pengetahuannya, dengan segala pembacaannya sebagai sosok yang pernah ada di dalam kekuasaan. Tentu Pak Mahfud ini mengetahui di mana sih kebocoran-kebocoran yang terjadi di dalam kekuasaan itu. Dan akhirnya kita baca kekecewaan Pak Mahfud ini di dalam satu sisi, ya seperti Pak Fahri Hamzah dan beberapa yang lain menyayangkan kenapa sih Pak Mahfud ini baru berkeluar-keluar saat ini, baru menyuarakan ketidakberesan yang terjadi di dalam kekuasaannya ini. Kenapa bukan dari dulu? Semasa kurang lebih 4 tahun Pak Mahfud MD ini menjabat sebagai Menteri Polhukam, dan itu bukanlah jabatan yang main-main, punya power, seharusnya punya pengaruh besar. Ketika ada kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang dalam artian tidak berpihak kepada rakyat, yang tidak sesuai dengan undang-undang, peraturan yang berlaku, atau tidak konstitusional, seharusnya ini Pak Mahfud bisa memberikan masukan-masukan kepada Pak Jokowi. Kenapa baru sekarang? Tapi di sisi yang lain, kita juga bisa pahami, ya mungkin saja menteri kan loyalis presiden sehingga dia tidak bisa memutuskan sepenuhnya, harus mengikuti perintah dan arahan presiden. Dan mungkin saja ini yang membuat Pak Mahfud selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ya secara nurani dia tidak setuju beberapa keputusan, namun dia juga tidak bisa memberikan kepastian untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.